Beberapa hari lalu, saya kan sempat ngisi seminar di salah satu platform namanya Muslim Skill Academy ya. Saya pernah share ke teman-teman kemarin ya. Itu ada salah satu peserta dia mungkin subscribe juga di channel YouTube ini tuh dia tanya, kenapa sih saya nggak masukin ke Dreams Time, saya nggak masukin ke banyak platform. Bahkan saya udah pernah share ya bahwa jualan bulan keberapa tuh di Pond5 tuh saya masih no sales. Jadi ini sekarang saya akan share kepada teman-teman semua kenapa saya sampai saat ini tidak masuk ke platform lain selain Shutterstock. Jadi mudah-mudahan menjadi sebuah inspirasi buat teman-teman semua, so stay tune guys. Selamat pagi teman-teman semua, nama saya Bima Aditya. Jadi hari ini saya ada di gedung Pedin ya. Jadi saya lagi mau bikin pelatihan sama Mas Munir sama Mas Bram untuk para peserta Reels Competition yang kemarin jadi nominasi. Jadi ada 20 orang nominator. Kemudian kita ada coaching clinic selama 3 hari. Habis itu penentuan juaranya nih. Ini hadiahnya gede, bisa sampai 28 juta. Nah, kembali ke pertanyaan sederhana, itu kenapa sampai saat ini saya tidak masuk ke platform lain ya. Jawabannya cuma satu sebenarnya. Ini saya simpelkan aja ya, jawabannya cuma satu. Saya nggak mampu. Nah, dari mana sih sisi nggak mampunya? Nggak mampunya tuh begini. Satu, Shutterstock ini nyaman banget buat saya. Karena buat saya itu goals-nya adalah membangun sebuah digital asset ya buat masa depan. Maka platform ini ada banyak. Nah, kalau teman-teman mau belajar tuh yang sampai gimana cara submit mungkin lebih dari 10 platform, bahkan 14-15 tuh teman-teman bisa masuk ke Instagramnya Mas Rizky Pradata. Dia salah satu orang yang insane karena gila banget itu, dia sampai 14-15 platform untuk submission, jadi kayak udah pakai industrial system ya. Nah dari situ dibandingin saya yang cuma satu platform Shutterstock, saya aja masuk ke Pond5 zero sales, Adobe Stock zero sales, bahkan subscriber saya bilang, Mas masuk ke Adobe aja gitu. Ya itu rezekinya Mas aja, saya aja nggak laku-laku jualannya gitu. Jadi saya jujur sih, saya bisa bilang bahwa nggak mampu aja gitu ke platform lain karena tuntutan pekerjaan ya. Pekerjaan saya kan masih fotografer murni, terus kemudian saya ngurus kafe, saya ngurus villa saya, nggak bisa gitu. Tanggung jawab saya mau dihitung dari manapun tetap takes time dan badannya nggak kuat gitu, Kalau Mas Rizky kan udah pakai sistem tuh Xpeak ya, cuman saya nggak usah lah, wis. Jadi saya sederhana itu, jadi udah sangat bersyukur dengan 50-an dolar sebulan dari Shutterstock. Lalu buat teman-teman yang masih baru masuk ke dunia microstock, kemarin ada satu pertanyaan juga, Mas saya sarannya bagaimana gitu. Kalau secara manusiawi ya, ini saya secara manusiawi saya bisa share ya. Kalau teman-teman tuh fisiknya kuat, teman-teman fokus ke microstock, kalau menurut saya mungkin kayak Mas Rizky gitu juga nggak apa-apa gitu. Cuman basicnya tuh gini ya, yang namanya microstock ini kan balik lagi ini adalah sebuah bisnis real ya. Maka dari itu kalau satu kuat, yang kedua teman-teman bisa memang fokus ke situ, mendedikasikan dirinya sebagai seorang full-time microstocker, nggak ada masalah. Saya itu adalah full-time content creator, jadi fotografer, tapi dari sisi fotografi ya. Nah kalau misalnya memang mampu, kuat badannya secara fisik atau mau pakai sistem, nggak masalah. Teman-teman bisa belajar ke Mas Rizky Pradata. Tapi yang saya bisa garis bawahi di sini ya, saya itu tipikal orang yang mau fokus ke satu bidang sampai benar-benar masif. Jadi di dunia wedding tuh, saya mau fokus sampai saya bisa dibayar $5.000 untuk 1 kali pemotretan. Udah tercapai gitu ya. Lalu dari situ saya kepengen punya sebuah aset digital. Dalam hal ini spesifikasinya adalah foto ataupun footage atau video tanpa suara yang bisa saya jualin unlimited. Maka buat saya, sekalipun banyak platform itu adalah salah satu cara untuk kita bisa dapat, kayak misalnya
satu platform $10, kalau 15 platform berarti misalnya $150. Itu bisa juga teori seperti itu. Tapi dari zaman saya tuh jualan digital products, misalnya saya jualan di ClickBank zaman dulu ya, kita ngomongin blogging zaman dulu, ada ClickBank, ada AdSense, ada Amazon Affiliate. Itu tuh kalau saya punya banyak website, saya sudah buktikan saya nggak bisa tuh satu website $100, 10 website $1.000, nggak bisa. Saya lebih fokus yang satu website tapi make sure per bulannya $5.000. Nah, itu saya bisa seperti itu. Nah, ini kembali ke pilihan masing-masing sih, teman-teman mau yang kayak gimana, dan semuanya itu benar. Yang salah adalah ketika teman-teman nggak mengambil keputusan, teman-teman mungkin nggak mengikuti saya, teman-teman juga nggak mengikuti Mas Rizky, teman-teman tidak mengikuti keputusan teman-teman sendiri, jadi malah bimbang, nggak kemana-mana. Itu yang menurut saya salah. Lalu gimana caranya bisa legowo? Misalnya dengan legowo itu artinya menerima ya, dengan suka hati, dengan hanya minimum threshold payout ya, $35-50 per bulan. Nah, saya kan punya bisnis nggak cuma di microstock, jadi bisnis fotografi saya itu saya masih motret, kemudian YouTube, saya adalah content creator di YouTube, AdSense ya, pasti saya dapat. Analoginya gini, manusia itu kan hanya butuh 3 kali makan, pagi, siang, malam, ibaratnya gitu. Nah, kalau udah 3 kali makan, ini kan nggak peduli. Teman-teman mau makan wagyu steak seharga 400.000 atau teman-teman mau makan nasi goreng tek-tek di pinggir jalan seharga 15.000 kan nggak ada masalah. Karena tujuannya makan itu kan adalah mengisi perut. Maka kembali lagi ke lifestyle. Kalau teman-teman lifestyle-nya tinggi, ya $50 nggak cukup. Cuman karena saya itu tinggal di Jogja, saya ibaratnya kayak orang kampung lah, kampungan mungkin gitu ya. Buat saya $50 sebulan, bahkan saya nggak perlu mengambil royalti Shutterstock saya belikan saham, biarin sahamnya naik, nanti ketika mungkin 1 tahun, 2 tahun baru saya jual, saya dapat capital gain ya, selesai. Jadi hidup saya sesederhana itu gitu. Kalau teman-teman mau yang harus selalu pakai baju baru, harus traveling setiap bulan, harus ada pencitraan dan lain sebagainya, tentu $35-50 sebulan nggak cukup. Teman-teman harus belajar ke Mas Rizky, kemudian Mas Fajrul, kemudian ada banyak lah teman-teman content creator lain tuh banyak gitu. Nah, saya yang tipikal, saya cukup dengan $35-50 sebulan, atau mungkin nanti saya bisa sampai $100 sebulan, saya tabungin terus 100%, saya masukin saham, saya beliin saham, let it grow, habis itu semuanya bisa berjalan normal. Jadi sekali lagi, kalau orang baru, tipsnya apa sih? Kalau tips dari saya nih, ini disclaimer tips saya pribadi ya. Teman-teman fokus saya dulu satu platform. Teman-teman ngerasain tuh 1 tahun. Coba bikin sampai 1000 stok foto, atau paling nggak mungkin 500 stok foto. Kalau teman-teman sudah bisa menemukan feel motretnya, teman-teman pasti enjoy. Nah, dari situ teman-teman bisa ngerasain tuh, sebaiknya kita buka platform lain atau enggak ya. Kalau mau buka platform lain, silahkan buka platform lain. Cuman kalau misalnya enggak, ya udah, mungkin kita adalah setipe ya, jadi satu platform tapi make sure earningnya bagus gitu. Nah, mentor-mentor saya tuh soalnya earningnya banyak, sampai ribuan dolar, bisa sampai di atas $2.000 gitu. Nah, saya pengen seperti mereka, satu platform di Shutterstock, kayaknya sih mereka 2 kalau nggak salah, cuman dari Shutterstock aja mereka yang paling tinggi. Maka dari itu saya masih menganggap bahwa Shutterstock ini potensinya besar. Kayak yang saya tulis di ebook saya, jualan foto dengan Shutterstock dan Shutterstock itu potensinya besar. Kita sebelum makan berdoa, motret aja laku, kejual gitu. Foto-foto saya banyak yang kejual. Saya traveling ke Singapura, saya jual fotonya laku gitu. Jadi artinya saya sudah bahagia dengan hal itu. Nah, yang paling penting ada rasa cukupnya. Kalau teman-teman sudah bisa ngerasain rasa cukup, maka satu platform make sure teman-teman earningnya bagus, ya bisa berjalan bisnisnya. Gitu aja deh. Jadi gitu ya, mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil inspirasi, teman-teman bisa mengambil keputusan mana yang paling bagus, mana yang paling tepat untuk diri teman-teman sendiri. Karena kembali lagi ini murni 100% bisnis. Jualannya digital, produk namanya foto dan footage. Dapatnya uang royalti, minimal thresholdnya adalah $35, kita cairin masuk ke bank di Indonesia. Gitu ya, mudah-mudahan ini menginspirasi teman-teman semua. Saya akan kembali lagi ke dalam untuk ngasih pelatihan tentang Reels competition-nya nih, Instagram Reels. Mohon doa restu, mudah-mudahan acaranya semuanya lancar. Kita ketemu lagi di video berikutnya besok pagi jam 5.